bahwasanya pertolongan kita dalam ibadah pagi ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang menaruh kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang terindah kami bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu ini Tuhan memberikan kekuatan baru kepada setiap kami, di dalam ketakutan kami, di dalam kecemasan kami, ketika kami menghadapi apa yang terjadi saat-saat ini di berbagai negara. Oh Tuhan, Engkau yang akan melindungi kami, yang akan memberkati kami Tuhan, sehingga kami terhindar dan tidak terjangkit dengan virus yang ada, karena Engkau melindungi kami, Engkau menudingi kami dengan kasih dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kuasa tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun dalam kondisi yang menakutkan, situasi yang membuat setiap manusia mengalami kecemasan oleh karena ada satu hal, yaitu tentang virus yang sekarang menjalar dan menyebar di berbagai kota dan negara. Sebelumnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 107 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi demikian. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Tahun 2020 belum lama berjalan, namun dunia dikejutkan dengan kemunculan virus yang mematikan, Bapak Ibu sekalian. Virus Corona Wuhan atau dikenal dengan COVID-19 pertama kali merebak di kota Wuhan, Tiongkok, dan menyebar dengan begitu cepatnya hingga di berbagai negara. Bahkan negara Indonesia ini sudah begitu banyak manusia-manusia yang berada di Indonesia ini, mereka yang terjangkit, bahkan juga banyak yang meninggal, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kita akan bersama-sama menguatkan diri kita melalui firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 107 yang sudah kita baca tadi. Mari kita akan baca ulang bersama-sama. Ialah firman Tuhan yang kita baca saat ini memberikan kekuatan kepada kita. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Di Mazmur pasal 107 ini memberikan kepada kita
bahwa ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, kita bermohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kita dan Tuhan akan melindungi kita. Di dalam Mazmur 107 ayat yang awal dikatakan, berseru-serulah mereka. Artinya bangsa Israel, mereka berseru kepada Tuhan, mereka memohon kepada Tuhan supaya di dalam kesesakan mereka Tuhan memberikan keselamatan kepada bangsa Israel. Tidak hanya sekedar dalam kesesakan, di dalam kecemasan, dalam persoalan mereka pun, ketika mereka memohon kepada Tuhan, maka Tuhan tetap akan memberikan pertolongan, memberikan keselamatan kepada bangsa Israel. Tidak hanya sekedar di situ, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan tetap disampaikan kepada mereka dan mereka mengalami apa yang dikatakan disembuhkan, diluputkan dari liang kubur. Demikian juga kita saat-saat ini, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita diperhadapkan dengan situasi di mana setiap manusia, setiap kita dalam situasi yang cemas, dalam situasi yang takut karena ada salah satu virus yang menyebabkan dunia bergelora, dunia gempar. Karena apa? Karena virus COVID-19 atau dikenal dengan virus corona. Di tengah situasi yang kelam, mungkin kita terdorong untuk bertanya dalam hati kita masing-masing, di manakah Tuhan? Di manakah Allah yang seharusnya menolong umatnya, yang seharusnya menolong manusia, tapi toh seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak menolong negara-negara yang terjangkit virus. Kita mungkin akan berteriak seperti Daud dalam Mazmur 38 ketika ia merasa sangat menderita karena penyakit yang ia alami. Aku kehabisan tenaga dan remuk. Aku berhenti karena degup jantungku. Apakah Allah diam saja dalam keadaan seperti ini? Apakah Allah diam saja dalam epidemi corona ini? Bahkan mungkin ada orang yang mulai bertanya, adakah ini suatu hukuman dari Tuhan? Ketika kita berbicara hukuman Tuhan sangat mengerikan. Pertanyaan ini wajar dan sangat mungkin bisa dipertanyakan oleh orang-orang yang saat ini sedang berjuang antara hidup dan mati di kota Wuhan. Saat mereka merasa terjebak dalam rumah sendiri dan mulai kekurangan makanan dan minuman, sedangkan untuk keluar rumah saja mereka tidak berani karena virus tersebut. Namun sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini bukanlah kelalaian Allah, melainkan sebuah keniscayaan yang bisa terjadi di dalam kehidupan yang fana ini. Situasi ini mendorong kita sebagai manusia untuk mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala hal. Kendati pun virus corona berskala global, namun ini tidak berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin bukan ilmuwan yang mampu mengembangkan vaksin atau antivirus. Kita tidak punya cukup sumber daya untuk menolong mereka yang terdampak secara langsung, tetapi kita memiliki akses untuk datang kepada Tuhan, memiliki akses untuk datang kepada Allah dan berseru kepada Tuhan dan menaikkan doa-doa kepadanya.
Firman-Nya mengatakan di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita sebagai manusia tentu sangat takut dan khawatir tentang keadaan sekarang. Pemerintah sudah menganjurkan, bahkan Gubernur Jawa Tengah juga menganjurkan dilarang bertemu dengan kelompok-kelompok, dilarang. Kita bukan dilarang, ada sebuah anjuran bahwa gereja-gereja harus berhenti sementara, berhenti sejenak untuk beribadah di sebuah gereja, tapi beribadah di rumah masing-masing, karena ibadah tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Ketika kita di rumah pun kita bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa membaca firman Tuhan. Kita untuk saat ini menghindari pergumulan sehingga bisa memutus jaringan virus besar tersebar kemana-mana. Doakanlah agar para korban yang terdampak secara langsung memperoleh anugerah Allah dan kesembuhan dari Tuhan. Mereka yang dikarantina dapat tetap tenang dan mereka bisa berdiam diri. Firman Tuhan juga menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ia mengendalikan segala sesuatu dalam segala hal, baik itu masa lalu, baik itu masa kini, dan masa yang akan datang. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah. Segala sesuatu yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, semua ada dalam kedaulatannya, atau karena Ia mengizinkan hal tersebut. Namun mengizinkan sesuatu terjadi dan menyebabkan sesuatu terjadi adalah dua hal yang berbeda. Kendatipun virus corona berskala global, namun ini tidak berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin bukan ilmuwan yang mampu mengembangkan vaksin, tapi kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk dunia ini, untuk Indonesia khususnya, supaya wabah ini bisa terselesaikan oleh karena Tuhan. Dan pesan saya pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita dihimbau masyarakat Indonesia secara umum untuk bisa untuk saat ini 14 hari ke depan berdiam diri di rumah sejenak dan tidak pergi kemana-mana. Hidup sehat, cuci tangan dengan baik, supaya kita dapat terhindar dari virus corona atau COVID-19. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini, pesan saya secara pribadi, untuk saat ini Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada perlu apa-apa, lebih baik kita berdiam diri di rumah, berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Saudara-saudara, setelah kita beribadah bersama, sekarang pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menyertai engkau dengan kasih setia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
nama Tuhan Yesus Kristus, dari pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.